Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan manhwa kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video terbaru ya guys. Langsung saja kita masuk ke videonya. Pada cerita part sebelumnya, diperlihatkan bahwa Sang Raja Neraka telah menjatuhkan hukuman kepada Wuji karena termasuk ke dalam pendosa yang tidak tahu malu, tidak mempunyai kewajiban, dan tidak memiliki rasa penyesalan. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah pembonsaian jiwa. Melanjutkan dari part sebelumnya, saat Raja Neraka melakukan pembonsaian jiwa kepada Wuji, Nomang terkesima dengan teknik itu karena sudah lama tidak melihat teknik tersebut. Biasanya, teknik itu hanya diperlihatkan saat ada mayat hidup yang tidak pernah bertaubat, yang terkadang muncul dari neraka yang mengerikan, di mana teknik itu menghancurkan reinkarnasi target pembonsaian jiwa, ujar Nomang. Lalu, Nomang juga menambahkan bahwa Raja Neraka benar-benar menghancurkan reinkarnasinya, hanya memakai dengan ranting biasa, dan membuat Nomang lebih merinding lagi karena kekuatan api Sang Raja Neraka yang begitu besar. Padahal, dia sudah mewariskan senjata dan pakaian jenazahnya kepada Tulbu. Setelah selesai melakukan pembonsaian jiwa, Raja Neraka mendatangi Nomang dan mengajaknya untuk pulang karena sudah seharian beraktivitas. Lalu berpindah di suatu ruangan di dalam sebuah gedung. Terlihat bahwa Raja Neraka datang ke sana menemui Jiwo. Diketahui bahwa rumah gedung tersebut merupakan apartemen tempat tinggal Jiwo. Di tempat itu, Raja Neraka menyuruh Jiwo untuk duduk dengan tenang dan tidak usah merasa sungkan. Padahal Jiwo lah yang merupakan tuan rumah di sana. Menanggapi hal tersebut, Jiwo berujar bahwa memang dirinya tidak perlu merasa sungkan karena ini merupakan rumahnya, dengan wajah yang sangat kesal. Dan dengan ekspresi yang cerah, Raja Neraka menanggapinya dengan berkata, "Oh, benarkah? Syukurlah kalau begitu." Melihat ekspresi yang cerah itu, Jiwo merasa pening dan juga berujar dalam hati bahwa dia juga tidak bisa meludahi wajahnya yang sedang tertawa. Lalu Jiwo pun duduk di lantai dan mengungkapkan bahwa bukannya Raja Neraka memiliki hubungan yang dekat dengan Nona Baekwo, dan seharusnya Raja Neraka bisa beristirahat di sana. Sambil tersenyum, Raja Neraka mengungkapkan bahwa mana mungkin dirinya menginap di tempat pembantu penerusnya. Dirinya masih mempunyai rasa malu, dan lagi pula dia tidak begitu dekat dengan Baekwo. Dengan ekspresi yang kesal, Jiwo pun membenarkan hal itu. Lalu Jiwo mengusulkan untuk memesankan kamar kepada Raja Neraka. Akan tetapi Raja Neraka malah mengejek dengan berkata mau beli kamar di mana. Jiwo pun kesal dengan tingkah Raja Neraka tersebut yang seperti anak kecil dan menegaskan bahwa bukannya membeli kamar, akan tetapi menyewa kamar. Karena Jiwo juga punya privasi, jadi Raja Neraka tidak boleh menginap di rumahnya. Maka dari itu, Jiwo ingin memesankan satu kamar di dekat rumahnya. Akan tetapi Raja Neraka berujar bahwa dirinya tidak tahu apa itu privasi, dan dia akan keluar jika membuat Jiwo merasa tidak nyaman. Dan juga menyuruh Jiwo menyewakan atau membeli satu kamar untuknya, sambil meminta maaf kepada Jiwo. Akan tetapi Raja Neraka memiliki satu syarat, yaitu dirinya diperbolehkan untuk menghabisi para pendosa yang ada di sekitarnya. Namun menanggapi hal itu, secara tegas Jiwo melarang Raja Neraka untuk melakukannya, karena cara Raja Neraka menghabisi para pendosa bisa menjadi masalah di masyarakat. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun merasa kesal dan berujar bahwa dia akan menghabisinya pelan-pelan, karena Raja Neraka bisa mengendalikan kekuatannya. Akan tetapi, dengan ekspresi yang mengejek, Jiwo tidak mempercayainya. Lalu, Jiwo pun memberikan ilustrasi. Seandainya ada lansia mempunyai sakit parah dan dia membuang sampah di tengah jalan, maka apa yang akan dilakukan oleh Raja Neraka? Tanya Jiwo.
Raja neraka pun menjawab dengan singkat bahwa dia akan menghukumnya dengan api neraka. Lalu Jiwo menanggapi bahwa dia hanya membuang sampah. Kenapa hukumannya menjadi seperti itu? Anda seharusnya tahu, ada pepatah yang mengatakan untuk mengalah kepada orang yang lebih tua. Menanggapi hal itu, Raja neraka berujar bahwa orang tua juga pasti punya dosa. Dan jika dihitung usianya, jauh lebih tua lagi dirinya daripada lansia itu. Jiwo pun menimpali lagi bahwa lansia itu mengidap penyakit parah. Apa akan tetap dihukum? Raja neraka menjawab dosanya tidak akan hilang meski dia punya penyakit. Adu argumen antara Jiwo dan Raja neraka pun berlangsung lama. Melihat hal itu, Nomang menawarkan minuman kepada Jiwo dan sambil berterima kasih, Jiwo pun menerima minuman tersebut serta berujar bahwa percuma Raja neraka itu kuat jika dirinya keras kepala. Saat Jiwo akan minum air yang diberikan oleh Nomang, dia terpaku dan kaget karena airnya berwarna biru. Lalu Jiwo menanyakan kepada Raja neraka dari mana dia mengambil air berwarna biru itu. Akan tetapi Raja neraka menjawab dengan ketus dan mengira Jiwo ingin mengajaknya ribut lagi. Seakan menjawab pertanyaan Jiwo, Nomang berujar bahwa air itu diambil dari sumur. Mendengar hal itu, Jiwo pun kaget dan syok karena di rumahnya tidak ada sumur. Dan dia pun bergegas berlari ke kamar mandi dan menunjuk ke arah kloset. Seakan menanyakan bahwa apakah kloset itu sumurnya. Sambil tersenyum dan mengacungkan jempolnya, Raja neraka pun membenarkan hal itu. Mengetahui hal itu, Jiwo pun kaget dan syok. Lalu menjelaskan kepada Raja neraka bahwa itu bukan sumur, melainkan kloset tempat buang air. Mendengar penjelasan Jiwo, Nomang dan Raja neraka pun langsung merasa jijik dan muntah-muntah. Diperlihatkan juga Raja neraka sampai menangis karena ketidaktahuan tersebut. Tidak tega melihatnya, Jiwo pun mendatangi Raja neraka dengan membawa sebotol air mineral dingin dan menempelkannya di pipi Raja neraka, serta berujar bahwa Jiwo akan membantu Raja neraka beradaptasi dan juga mengajaknya untuk tinggal bersama di rumahnya. Lagi pula, itu sudah merupakan menjadi tugasnya juga dan akan menjadi lebih nyaman. Akan tetapi Jiwo meminta sebuah syarat, yaitu meminta gaji 2 kali lipat, dengan membelakangi Raja neraka dan tersenyum. Hal itu membuat Raja neraka mengingat seseorang yang mirip dengan Jiwo. Dahulu, dia meminta untuk bereinkarnasi menjadi manusia, dan tanpa sadar, Raja neraka pun berkata Kang Rim, dan menanyakan kepada Jiwo apakah dirinya adalah Kang Rim. Mendengar hal itu, Jiwo pun merasa bingung dan Nomang mengatakan kepada Raja neraka bahwa dia bukanlah Kang Rim, melainkan Li Jiwo. Selalu saja Raja neraka tidak dapat mengingat wajah orang lain dan menanyakan kepada Raja neraka bagaimanakah dirinya yakin kalau dia itu Kang Rim, bukan Li Jiwo. Perasaanku mengatakan dia jelas-jelas Kang Rim, ujar Raja neraka. Akan tetapi Nomang berujar bahwa apa Anda ingat bagaimana suara Kang Rim? Dan Anda juga tidak dapat mengingatnya kan? Dia itu Li Jiwo. Setidaknya kita harus mengingat namanya karena sekarang kita akan bekerja dengannya, ujar Nomang. Mendengar hal itu, Jiwo merasa bahwa Nomang sangat perhatian kepadanya dan dia mempunyai sisi baik meski dia sering menggerutu, ujar Jiwo dalam hati. Lalu Nomang pun menambahkan kepada Raja neraka bahwa sudah begitu jelas kalau Jiwo itu bukanlah Kang Rim. Hal itu dikarenakan penampilan Kang Rim lebih glamor daripada Jiwo. Salah menduga jika Nomang perhatian dengan dirinya, Jiwo pun membalik pegangan botolnya dan memukul Nomang karena tersinggung dengan kata-kata Nomang. Setelah kejadian itu diperlihatkan mereka bertiga tiduran di dalam kamar karena kekenyangan setelah makan. Raja neraka pun berujar bahwa kasurnya empuk seperti di surga dan lebih nyaman daripada di neraka. Raja neraka pun merasa iri kepada manusia yang hidup dengan baik. Mendengar hal itu, Jiwo mengatakan jika Raja neraka sepertinya menyukai dunia manusia. Raja neraka pun menjawab antusias jika dia menyukainya.
Apalagi makanan yang dibuat oleh Jiwo tadi benar-benar enak. Makanan dengan kuah berwarna merah seperti darah. Lalu Nomang dan Raja Neraka secara bersamaan mengatakan makanan itu bernama sup Kim. Bahkan rasa dagingnya sungguh lembut. Apa karena memakai daging orang yang bernama Kim, makanya dagingnya menjadi lembut. Mereka berdua pun ingin memakannya lagi. Mendengar kesalahpahaman tentang nama dan bahan makanan itu, Jiwo pun berujar dalam hati dengan ekspresi yang campur aduk dan menyeramkan bahwa namanya adalah sup kimchi, dan membiarkan kesalahpahaman tersebut. Setelah itu Raja Neraka dan Nomang menyuruh Jiwo untuk beristirahat dan tidur, karena seharian ini sudah bekerja dengan keras. Bahkan secara khusus Raja Neraka menyelimuti Jiwo seakan menyuruhnya cepat tidur, dan Nomang menyanyikan lagu pemakaman agar Jiwo segera tidur. Lalu Jiwo pun tidur dengan memakai selimut dan penutup mata. Raja Neraka pun mengucapkan selamat tidur dengan nada tinggi dan mengendap-endap ingin keluar kamar. Akan tetapi seakan-akan mengetahui tujuan dari mereka berdua, Jiwo pun berkata bahwa dia tidak akan tinggal diam jika Raja Neraka berniat memakan dagingnya saja secara sembunyi-sembunyi. Karena niatnya diketahui oleh Jiwo, Raja Neraka pun merasa kesal. Lalu saat masih rebahan, Jiwo memikirkan semua hal yang terjadi hari ini, mulai dari bertemu Raja Neraka, mengunjungi neraka, menangkap mayat hidup, dan terakhir adalah seniornya yang terluka parah karena pertarungan dengan mayat hidup. Semua berkecamuk di dalam benaknya, dan juga Jiwo penasaran dengan luka parah yang diterima oleh seniornya. Langsung bisa sembuh dan membaik setelah memasuki neraka tingkat pertama. Lalu Jiwo pun bertanya kepada Raja Neraka bahwa jika memasuki neraka pertama, apakah semua penyakit dan luka apapun dapat sembuh? Lalu Nomang pun menambahkan jika selama yang masuk adalah manusia, maka semuanya pasti akan sembuh, kecuali mayat hidup. Lalu dengan ragu Jiwo bertanya lagi kepada Raja Neraka, kalau dirinya bekerja dengan Raja Neraka, apakah Jiwo bisa bertemu orang yang sudah mati? Mendengar pertanyaan Jiwo, Raja Neraka pun bangun dan duduk di atas kasur. Lalu bertanya kenapa mau bertemu dengan orang yang sudah mati. Jiwo pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang sudah dianggapnya seperti orang tuanya sudah meninggal. Dan Jiwo pun merasa bersalah karena tidak dapat melindunginya. Menanggapi hal itu, Nomang berujar bahwa itu tidak bisa, karena semua ada aturannya. Akan tetapi dengan satu pukulan Raja Neraka menghentikan ucapan Nomang dan membuat Nomang pingsan. Melihat hal itu, Jiwo pun berujar kenapa Raja Neraka melakukan hal itu. Raja Neraka pun menyuruh Jiwo untuk diam karena sudah susah payah dirinya tertidur. Dengan kesal, Jiwo pun mengatakan bahwa penyebabnya adalah pukulan dari Raja Neraka. Lalu Jiwo pun berujar membangunkan Nomang dan kaget saat melihat jiwa Nomang keluar dari tubuhnya. Menanggapi permintaan Jiwo, Raja Neraka pun bermurah hati dengan memberikan tawaran yang luar biasa, di mana jika Jiwo mempunyai kontribusi besar dalam pencarian keberadaan Tulpo, Raja Neraka akan mempertemukan Jiwo dengan orang yang ingin ditemuinya. Mendengar hal itu, Jiwo pun sangat gembira dan melihat tingkah Jiwo, Raja Neraka pun hanya tersenyum dan berujar bahwa Raja Neraka dan Tulpo harus segera bertemu. Sementara itu, di tempat lain diperlihatkan bahwa Wuci sedang menemui seseorang dan mengungkapkan bahwa alter egonya sudah mati, dan juga jiwa dalam tubuh asli Wuci juga hampir terkelupas, dan mengungkapkan bahwa teknik yang bisa mengintervensi jiwa melampaui alter egonya bernama pembonsaian jiwa, dan mengungkapkan bahwa Raja Neraka telah kembali, ujar Wuci menggunakan tubuh aslinya, yang diketahui bahwa dialah Tulpo yang dicari-cari oleh Raja Neraka. Tulpo pun berujar bahwa Wuci sangat angkuh dengan memanggil nama Raja Neraka dan langsung menghabisinya. Lalu Raja Neraka memanggil Gyunwo dan menyuruhnya untuk membawa pergi para mayat hidup, serta mempercepat rencana yang sudah dibuat oleh Tulpo, sebelum Raja Neraka mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Dan Tulpo juga memerintahkan Hyunwoo untuk kembali menghadap Tulpo dengan membawa 12 perwakilan cabang bumi.
dan Gyunwoo pun akan melaksanakan perintah tersebut. Diketahui bahwa ternyata identitas sebenarnya dari Gyunwoo adalah seorang kaisar pedang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita akan melanjutkan di video berikutnya ya guys. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.